Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya Alhamdulillah, makan sudah, sholat maghrib pun sudah. Sekarang kita lanjut lagi ke sesi diskusi. Pembahasan yang tadi sore berkaitan dengan arahan konsep pendidikan kita sangat menarik. Dan sekarang kita bahas mengerucut kepada apa sih sesungguhnya visi yang mau kita bangun untuk pendidikan yang mau kita kelola. Itu yang pertama. Yang kedua, teknisnya bagaimana untuk mewujudkan visi itu. Itu terlalu jauh, tapi ini juga belum selesai. Ya. Itu yang langkahnya terlalu jauh. Endingnya bahasan hari ini sebenarnya rapatnya itu ke visi. Nah, untuk mengantarkan sampai ke visi, tadi kan diulas berkaitan dengan ontologinya, epistemologinya, metodologinya, dan apa namanya yang terakhir itu aksiologi. Jadi ini udah diterima ya. Ya, makanya kita bahas sekarang. Hari ini kita bahas. Kalau ini kan cuma konsep dasarnya. Visi. Apa ini? Ya, ini rujukannya. Bahwasanya lembaga pendidikan itu untuk bisa membangun dan punya akar harus ada ontologinya, harus ada epistemologinya, harus ada metodologinya, dan harus ada aksiologinya. Nah, konsep dasarnya kan sudah. Nah, sekarang apa visi kita untuk membangun sebuah pendidikan? Di sini diarahkan bahwa kita itu sesuai dengan background atau latar belakang kita yang persamaan kita adalah HMI. Maka oke lah, pendidikan kita itu menggunakan visi HMI, yaitu kepemimpinannya. Bagaimana mengandalkan siswa supaya kelak akan menjadi seorang pemimpin, apakah itu menjadi presiden, wakil menteri, atau minimal menjadi kepala sekolah, kan gitu. Oke, saya rasa itu ya yang mau kita bahas, bagaimana kita membangun sebuah visi. Itu visi ya, karena materi rapat kita hari ini visi. Kalau visi sudah ketemu, nanti kita lanjutkan ke soal teknis. Silakan siapa yang mau mendahului? Kamu bicara sebaiknya visinya seperti apa, gambaran pendidikan kita? Itu mah ini aja nanti direnungin di aja tuh. Jadi visi itu biasanya orang ngambil dari aksiologi. Jadi aksi itu kan sesuatu yang aksi yang nyata. Action. Aksiologi itu action. Nah, actionnya itu kan ada dua aksiologi itu. Moral, etika, sama estetika gitu. Nah, karena kita mengambil nilai Islam, nilai Indonesia, dan nilai kemodernan, tetapi kan nilai moral dan estetikanya dari tiga itu, gitu loh. Dan kita kerucutan di kepemimpinan. Nah, sehingga visinya tinggal tadi ambil dari nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Cuma nih yang saya tulis ini justru nggak masuk di kepemimpinannya nih kalimatnya. Belum ada. Visinya nih kalimat kepemimpinannya nggak masuk ini, tinggal dirumuskan bahasanya gitu loh. Tinggal dirumuskan bahasa. Saya pernah udah coret-coret, cuman begitu dicari hilang. Waduh, lupa lagi. Dirumuskan bahasanya, ada kepemimpinannya di situ. Ini Indonesia sudah masuk, cinta Quran, cinta Islam dan diwakili dengan Qurannya masuk, dan modernnya sudah masuk. Tinggal bahasanya aja. Ini kan soal main bahasa aja. Intinya kan kita di situ. Jadi itu biasanya visi itu gitu. Visi misi itu diambil dari aksiologi. Sesuatu yang tampak gitu. Sesuatu yang aksi yang bisa dilihat Dan bisa Nah, diterapkan. sehingga kalau baca visi misinya aja, itu orang nggak akan bisa menangkap ontologinya, karena memang itu bagian luarnya aja. Gitu. Kalau saya kemarin itu punya ide, Tinggal dirumuskan kalimatnya aja, kalau menurut saya. artinya apa? Yang namanya pendidikan itu kan ibarat pabrik mencetak. Atau Salah tuh. salah ya? Salah. Mencetak ya? Tadi orientasinya tadi Itu barang, kontennya barang. Berarti bukan mencetak ya? Bukan jadi dari produk dari waring pabrik ini. Mencetak buku kan? Ya ini makanya prinsip keywordnya sudah ketemu. Iya, kepemimpinan Cina, Indonesia, Al-Quran. Islam, dan modern. Nah, Udah, keywordnya kata itu kuncinya, keyword empat itu penting. loh, keywordnya. Nah tinggal nanti
di Kata-katanya. konsep masing-masing di. Nah, cocok. Berarti Yang jadi- bahasanya nanti masukin tuh. Kemudian dari muncul aksi-aksi, kemudian muncul nanti visi targetnya. Nah, nanti terakhir nggak apa-apa, visi itu terakhir. Terakhir ya. Menyimpulkan dari 3 kata itu. Ya, Empat kata. Jadi sambil jalan berarti. Nah, Iya. sekarang tadi berkembang juga berkaitan dengan nanti bagaimana cara mencari siswanya kan satu. Kita ini kan lembaga baru yang baru buka, orang tidak tahu kita mau memberikan apa pasar kita kemana, terus program pendidikan kita itu bagaimana, masyarakat kan kita belum tahu. Nah, bagaimana memperkenalkan, yuk mas, nah, kamu harus masuk ke sekolah ini, ya, gitu kan. Ya. Kenapa harus masuk? Biar nanti kelak jadi presiden, satu. Gubernur. Hah? Gubernur, presiden, bupati, minimal kepala sekolah, Ketua atau partai. kepala keluarga, Minimal moderator. moderator, nah, gitu kan. Ketua partai. Ya boleh. Yang paling penting itu tukang bagi-bagi. Tukang bagi-bagi Itu ya? penting itu. Karena banyak bagiannya ya. Yang bagi-bagi itu harus adil satu-satu. Nah, Ini satu, ini saya, ini satu, ini saya, kan gitu. Ini satu, ini saya. akhirnya banyak-banyak di sini. Nah, gitu kan. Ya ini bagus juga sih idenya. Tapi jangan ajarkan hal ini seperti dia. Artinya itu kan apa? Itu adalah bibit-bibit korupsi. Kan? Jangan semuanya minta jatah. Kalau saya sih percaya itu teknis-teknis saja Bang Jody, nanti dimasukkan ke dalam konsep Ya. blueprint aja. Yang penting sekarang kita solidkan timnya Bang Rohmani ini untuk membantu Bang Rohmani konsep implementasi berdasarkan 8 standar tadi pendidikan Iya. ya. Jadi itu nanti di breakdown, misalnya konsep apa nih tentang visi. Isi, proses, Nah, itu apa sarana breakdownnya? prasarana. Nah itu mungkin yang sebenarnya yang paling pas itu teman-teman yang sekarang bergelut di pendidikan yang ada di konsep apa di tim itu misalnya Itu kan pendidikan juga. Wawan, Nah, makanya kita- Wawan, kemudian siapa? Bang Chandra gitu kan. Nanti tinggal dibagi aja nih, misalnya dari 8 itu untuk prasarana nanti misalnya dibagi ke prasarana. Nanti kan misalnya syarat wajib untuk jadi sekolah tuh ruang kelas harus berapa kali berapa. Kan kita harus tahu. Terus harus ada apa gitu nih Bang. Terus untuk nanti standar prosesnya gimana, nanti rekrutmen guru nanti gimana. Walaupun belum masih jauh, tapi kita udah punya Kabaran. SOP lah awalnya. Bukan. Jadi guru misalnya standar tenaga pengajar, kita maunya kayak gimana ini standar yang kita mau. Baik dari sisi pendidikannya. Iya, bisa pendidikannya, terus ininya. background, Itu kan agamanya. 8 itu kan secara teknis harus terpenuhi semua. Cuma kan bisa kita bagi-bagi. Abang yang ini, saya ini. Ntar kan kita riset aja. Nah sekarang coba Tinggal tim, memang ini mungkin masalah berikutnya tim tadi itu, tim implementasi lebih detail. Kalau nggak ada itu, Nah, yang sekarang Ya. kita kesulitan itu adalah dari tim yang kita sudah bentuk, susah sekali untuk bisa rapat bersama atau bertemu bersama. Kan? Baca ini dulu. Ya, Cuma itu ya, ya. kita mengundang mereka itu tujuannya untuk tahun ini, tapi nyatanya sampai 3 kali berturut-turut kita undang nggak Ya ada. cukup ini orang aja. Iya. Apakah kita aja semuanya? Mungkin mereka sudah tahu, jadi tinggal bikin timnya itu. Jadi positif aja Bang Yuri. Nggak sulit. Enggak, gitu. Bang, kalau kita nunggu nanti ini lama kan, mendingan kita bagi aja, nanti pas rapat lagi udah saya bawa bahannya, saya standar apa, nanti Bang Hakim standar Berarti berapa. yang sekarang ada aja. Iya, Atau ya gini, nggak usah semua. atau tim yang tim yang mengajak share aja ini tugas ini Ya, kemarin bisa. apa Iya bisa. Ya kira-kira gitu Najib kan tahu pikiran orang, kemampuan orang, karena dari ilmu IT ini dia bisa melihat orang kan gitu. Iya, siapa tahu udah unen bagiannya ini, karena ada latar belakang, misalnya dosen, ada latar belakang misalnya paganisme, ya ada macam-macam. ini kan tadi yang 8 standar itu kaitannya dengan realitasnya. Kita punya ide konsep, kita berhadapan dengan regulasi. Iya. Itu masalahnya. Ada regulasi sih, Ya, ya, maka gitu. Ini kan masalahnya ada regulasi itu yang suka atau tidak suka itu harus kita penuhi. harus terima. Iya. Itu masalahnya. Jadi ya katakanlah tadi ukuran kelas harus ada itu,
sekian kali sekian. Ya nggak apa-apa. Karena nanti siswanya paling banyak sekian kan, Harus dilapor, ya. paling sedikit sekian. Ini memang harus. Saya standar Kalau pakai operasional aja. siswa jumlahnya berapa nih? Ya biar aja nanti. Itu yang nanti ada Bang. ini. Mereka tinggal nyontek aja, tinggal googling Oh, aja. gitu. Ada semua. Ada semua. Tapi Nah, nanti kalau dokumen itu dikumpulin jadi proposal lengkap. Nanti kalau kita ngajuin izin, nah itu yang kita pakai buat Bisa kita dapat izin Bang Duri kalau kita bikin aja. Ini ada 2 buku nih Bang Yuri. Jadi ini yang disusun 8 itu izin standar. Nah nanti Bang Romani juga setelah ini selesai, Bang Yoni juga bikin konsep implementasinya ini. Jadi ada 2 ini. Terjemahan ini. Itu ya. Ini kan tadi proses kawinnya konsep ini dengan standar itu ini yang agak rumit. yang agak rumit. Mulai. Kan berarti kan gini, kalau yang dibawa Bang Romani kan mungkin masuk ke standar isi sama proses. Ya. Nah, mungkin nanti Bang Romani menjabarkan isi sama proses. Isinya itu akan seperti apa, Ya. prosesnya itu bagaimana. Nanti mungkin sarana prasarana bisa dibantu sama Bang Yuri misalnya. Kan googling harus kewajibannya berapa. Nanti saya misalnya kompetensi lulusan sama sama pembiayaan atau nanti pembiayaan bisa Bang Gatot misalnya yang udah bergelut di sekolah standar pembiayaan ini kan ada Ada batasnya. karena itu akan Ada jadi laporannya, ini sih akan jadi legacy sih, misalnya standar pembiayaan sekolah kan beda sama standar pembiayaan Pondok. yayasan gitu kan. Nah, mungkin standar akuntansinya pencatatannya kalau kita udah punya nanti tinggal walaupun masih kasar-kasar tapi enak gitu loh nanti. Oke deh, gini aja coba. Intinya minimal kita tahu bersama nih. Iya. Nah, Isi dan proses berarti kan Bang Romani ya. ya. Romani, Najib, Enggak, ininya aja Bang, 8 standarnya aja. Standar isi. Nggak isi masuk. Satu standar isi, Iya. standar isi sopo Antar aja dua proses. dua proses. Walaupun sekarang itu di ada SK baru Kompetensi lulusan yang belum merdeka itu Ah, ada baru ini, jadi masing-masing jenjang itu beda. oh. Tapi kita pakai ini aja ya Bang. Dapat standar. Standar lama aja. Iya. Kompetensi lulusan. Tiga Kurikulum kompetensi. merdeka itu kayaknya lebih lemah ya dibanding kurtilas ya. Penilaian. Lebih Empat apa ya? ya. Lebih untuk membangun Tenaga pendidikan. berat. Sebetulnya sih kalau saya Sarana lihat dan sama. prasarana. Tergesa-gesa Kan kan? Dengan kurtilas kan? udah ada risetnya. Iya. Saya tuh yang Pengelolaan. saya dalami sebetulnya yang dulu lumayan risetnya bagus itu zaman CBSA, bukan Iya. Bukan Semiawan. Ketemuan itu lebih bagus tuh. Itu bagus itu, bahkan di implementasi sekolah-sekolah live schoolnya itu bagus, berhasil. Cuma di implementasi sekolah secara umum enggak gitu. Nah, cuma kan ini kan Bisa kemudian nanti ganti ini kan ganti lagi kurikulum gitu. Ini kan Ada. dievaluasi kenapa padahal di responnya Bisa. sukses semua. Sukses semua. Jadi persoalannya di kita tuh pendanaan itu sesungguhnya. Nah itu memang, nah salahnya lagi. Ini para profesor UNJ mazhabnya beda. Mazhabnya itu lebih humanis sekolahnya itu mazhabnya UNJ. Kalau yang lain-lain itu lebih apa namanya pragmatis. Lebih humanis yang Buhori. Yang sukses yang seperti itu Ya cuma kan tadi enggak semuanya itu ada yang sukses di implementasi di lapangan karena kalau kita tulis dulu itu komentar guru-guru itu Pak, saya baru aja ngerti kurikulum itu bagaimana saya di kelas itu dan tidak pakai kata SP. Sekarang mau ganti lagi kurikulum 2013. Iya kan? balik lagi dong. Balik gimana? Lebih bebas tapi nggak keluar. Jadi sebetulnya Kita harus ikut tuh. Tetap kita harus guru ikut. untuk paham itu butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu. Nah sementara begitu baru ngerti siap implementasi ganti lagi di atasnya. Nanti kalau ganti gimana itu? 2 tahun lagi ganti lagi. Jadi yang penyakit sekali Bang Ahmad, tidak ada guru di sekolah-sekolah negeri itu. Nggak ada guru.
sekarang ini. Sekarang ini guru PNS coba cek sekarang SDP ini. Jadi Anggara guru honor. Guru honor honor jadi tumpuan. jadi tumpuan Nanti sementara begitu honor jadi PNS, udah ini lagi nyantai-nyantai lagi tuh. Guru yang baru jadi peran. sekarang guru honor perahan. Oke nih, kita Nah, jelasin dulu deh satu persatu. Enggak, ini kita nggak harus penuhi 8-8-nya. Kita kan ya seminggu kita penuhi 2, 3 gitu. Yang penting Oh gitu. iya, Jadi kita bahas 8 standar pendidikan ya. iya. Itu pertama kita bacakan dulu ya. Yang pertama adalah standar isi. Isi itu berarti lebih ke kurikulum dong. Iya, konten ya. Kontennya. Nah, proses. Ya, udah. Kemudian kompetensi lulusan, penilaian. Nah, penilaian seperti apa? Ya, nanti proses penilaian pembelajarannya ya. Belajar. Evaluasinya. Evaluasinya. Tenaga kependidikan itu guru dan pekerja penunjang. Iya, iya, betul. Sarana dan prasarana berkaitan dengan ruang kelas dan Nilai. yang lainnya kan, BEP apa dan sebagainya itu kan. Pengelolaan dan pembiayaan. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing dalam satu momen rapat itu 2 poin. Untuk minggu depan kita akan coba bahas standar, isi, sama proses. Mungkin ini ada kaitannya. Jadi kalau menurut saya begini, antara itu dengan ini nggak ketemu. Ya jangan Iya kan? Itu nggak ketemu. Nanti mungkin saya coba ini, coba begitu. karena memang ini kan setelah ini kemudian ke teknis itu agak. Nah memang kan gini, saya juga ini kan ide ide saya ini ketika pemerintah memberikan ruang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sendiri. Iya. Sementara kan kebijakannya belum begitu. Sekarang masih sentralistik gitu. Nah, kalau di buku saya usulkan pemerintah memperlakukan namanya desentralisasi parsial. Jadi sekolah diberikan keluasan gitu, agar tidak terjadi ganti kurikulum di atas, di bawah ribut terus, nggak pernah ada ini gitu loh. Jadi mendingan pemerintah menetapkan arah pembangunan pendidikannya aja global sifatnya. Nanti di bawah implementasinya seperti apa terserah, tapi arahnya ke sana gitu loh. Sehingga lebih fokus. Nanti guru itu tidak sibuk dengan hampir setiap dan periode itu ganti kurikulum gitu. Kayak misalnya saya kemarin contoh sama Gatot. Akhirnya di taman siswa itu yang punya karakter sekolah taman siswa Ki Hajar Dewantara bisa jadi hilang akhirnya karena dipaksa oleh sistem untuk menerapkan kurikulum baru pemerintah nasional. Warnanya hilang ya. Warnanya hilang. Kayak di Muhammadiyah mungkin sekedar itu aja akhirnya ke Muhammadiyahan, tapi warna utuh Muhammadiyah hilang juga. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. Begitupun di pesantren. Nah, ini saya ininya usulnya berikan keleluasaan pemerintah arah. Nah, terus sekarang kita gimana nih? Nah, kalau sekarang memang secara formal ada yang kita harus ikut itu, tapi yang ini tetap jalan kan? Ini untuk izin soalnya, untuk izin. Ya. Makanya Tapi ada yang ini yang harus jalan gitu. Yang konsep pelaksanaan di internalnya itu Jadi ini untuk memasukkan ini ke situ itu nggak bisa terlalu banyak orang yang berpikir. Iya. Kalau Berarti terlalu berapa banyak ya? orang, hah? Berdua aja. Enggak. Bukan, maksud saya ini kan Bang Roman ini, Ya. ya enggak? Yang di depan. Kemudian dibantu Najib, sudah 2 aja berpikir. Siapa berdua Ya, sampean? Bang Romani sama Najib. Najib. Ya begitu. Sampean Karena ini notulen. memasukkan ini ke situ itu Ya. susah, Ya, bukan ya. mudah ini. Berarti Ya. Karena nggak mudah. Nggak mudah. Nggak Karena mudah. berawal dari sumber yang beda. Ini harus baca Ke dalam buku satu, loh ini. ke dalam satu botol. Di dalam satu botol. Masukkan ini ke situ, yang jelas itu harus ada untuk perizinan. Perizinan. Kan nggak bisa enggak. Atau kita tiru menjali benar, ya PKBM lebih bisa kita ini. Nah, Iya. kalau mau pakai itu PKBM, Nah, dewasa, kita bisa kalau itu dipakai. bisa tapi kalau PKBM kita apakah menjual apa enggaknya itu? Iya. ternyata menjual sekarang. Iya, tapi kan Setelah itu proses berapa setelah tahun? proses panjang, Bang. Artinya orang masanya apakah lama. rela mendapatkan paket A, paket B? Sudah banyak sekarang. Iya, tapi kan maksudnya Bang banyak
lebih banyak PKBM yang guru TK dibanding sekolah formal. Iya, betul. Saya kemarin sebetulnya anak saya tuh PKBM yang tahfiz itu, jadi kan tahfiznya aja. Iya. Ini ya PKBM. Tapi sebetulnya PKBM-nya kacau banget sebetulnya, nggak ada tuh. Nah, itu yang belajar. Kalau ini kan nanti kita ada belajar sebetulnya. belajar, Kita ada PKBM yang terprogram ini. Gitu. Jadi kalau saya dulu sekolah saya itu paginya itu full diknas tuh di negara. Namanya SMA Taktik di dalam pondok pesantren. Karena tadi susah itu yang ngotak-ngatiknya itu kan. Jadi siang itu SMP, SMA. Siang setelah sore, siang zuhur sampai asar itu baru ini pakai konsep-konsep ininya itu gitu. Konsep Berarti bermakanya. pendidikan pesantrennya itu ya. Pendidikan berarti. pesantren. Kalau saya sih itu bisa kita asal nanti guru itu siap kerja keras, bikin buku sendiri, ini sendiri gitu loh, mau berperih-perih. Walaupun kalau menurut saya kalau itu jadi sebetulnya, ya itu menjadi apa ya? Kalau nanti misalnya ada orang konsultasi segala-gala, kita bisa pakai buku kita. Ya bisa. Ini konsultan, pakai konsep kita, ini kita bukunya. Ada di sumbernya. Ada Tapi di- tadi guru itu dari sejak awal mau berperih-perih, nyusun semuanya sampai buku. sampai pensiun gitu di situ kan. Jadi ada pondok di Muria, dekat Ibu Muria itu namanya itu. Dia MTS dan MA. MTS MA dia belum aja gitu. Nanti dia muncul aja raportnya. Tapi sesungguhnya nggak belajar. Oh, Iya kayak anak saya. Sekarang Nah, udah itu. sekarang udah nggak bisa bang, karena Bisa, ya. udah bisa karena Proses ada itu, namanya kalau di Kemenak itu namanya emis, kalau di Diknas itu namanya dapodik. Jadi udah nggak bisa. Dulu emang begitu. Iya. Sekolahnya di Gontor, ijazahnya di pesantren. Karena kan Gontor nggak menerbitkan ijazah nasional. Nah tiba-tiba ijazahnya dari sekolah MTS. Kalau nggak bisa karena Emis kan baru. iya Iya. tapi 5 tahun nomor yang lalu induk udah. kita sama nomor induk siswa itu udah jatuh, nggak bisa didaftarin di 2 sekolah tuh nggak bisa. Iya. Bukan didaftarkan di sekolah itu, dilipat itu mata pelajaran itu. Dilipat. Iya, mata pelajaran di dilipat press sama lagi. dia di press. Sesuai Tapi dengan dia tetap kebutuhan. munculkan angka-angka itu oleh administrasinya. Nggak bisa karena tiap guru itu nanti ada laporan ininya tiap guru Kalau sekarang. di online semua, jadi guru itu ngajar apa Nah, itu persoalan sekarang kan di nggak situ. bisa. Iya, ada tadi. Hah? Ini kan apa namanya mazhabnya namanya orientasi hasil. Iya, yang Mazhab satu orientasi mazhab proses. Amerika, nama bahasanya kompetensi. Iya. Itu mazhab hasil. Sementara saya menikah ke mazhab proses. Nah itu. Itu dua diametral yang Minyak sama air itu. Oh, Ya sekarang kita Yang coba berlawanan, aja. dari awal itu berlawanan. dari awal sudah berlawan. Nah, tapi di nggak tahu ya sekarang. Kemarin anak saya pesantren tuh begitu, nggak ada belajar itu. Tapi saya setiap hari Yang IPN keluar itu semuanya. gimana? Nah, itu muncul Idenya kan? sama, Muncul. idenya konsepnya pelajaran umum digulung aja. Digulung, kan? Di akhir-akhir. Jadi setiap hari dia pegang komputer aja udah. Iya. Digulung sama dia. Jadi ketika nanti ya rapat ya dia isi. Enggak, Jarang. enggak. Kalau menurut saya ini kan bisa nggak usah digulung bisa. Iya. Asal tadi gurunya itu mau berperi-peri dari awal ini. Ya Konsep. orang di Sebenarnya dalamnya kan. Sekolah-sekolah bukan cuma pesantren, sekolah-sekolah kayak yang Sampurna itu juga menerapkan itu. Dia guru bahkan ya di Sampurna itu guru yang mereka ngajar kan banyak kan dari Filipina dari mana. Nah itu bukan sertifikat, bukan guru. Ntar ketika ada akreditasi dia nyewa orang untuk jadi guru atas dasar ininya aja apa namanya supaya dia dapat akreditasi. Padahal guru itu bukan ngajar di situ. Jadi sekolah Enggak, kalau menurut saya sih ini sebetulnya guru itu bisa. Tadi karena saya dia ngajar apa? Ngajarnya sama seperti sekolah biasa. Cuma nanti nilai ini masuk tuh katakanlah kasarannya nih gampangannya buku pelajaran itu dia rombak habis. Iya, bisa. Nah mau nggak tuh Ada sekolah kayak gitu tuh di high Betul. school. Di high school Bikin gitu. bagus. gurunya itu ngerombak habis buku pelajaran. Masuk nilai ini masuk ke situ. Kalau Karena kan yang penting kan kompetensinya. Jadi kompetensinya tetap itu sama. kalau di high school dia gini metodenya bang, misalnya 3 pelajaran nih, biologi, bahasa Arab, bahasa Inggris sama matematik, dijadiin satu sama dia. Belajarnya dia punya taman kayak taman reptil namanya.
anak itu di belajarnya itu dikontekstualkan. Misalnya ini Best reptil, project ya. dia pakai bahasa Inggris, enggak, dia diterangkan dengan bahasa Inggris sambil berhitung. Jadi dalam satu tema dia dapat tuh tiga Pelajaran. kompetensi dan 3 pelajaran itu sih kreativitas guru. Nah itu kan ada di proses nanti. Nah Iya. walaupun kita mengikuti standar ini, tetap nanti kita bisa buat tuh kayak gitu. Misalnya pada proses pembelajarannya kita menerapkan sistem blended, kontekstual, kayak gitu-gitu. Iya. Ya nanti yang kita bisa masukkan ini ke dalam ini. Bisa. Di Asal tadi gurunya mau berperit-perit Betul. Ya itu. membuat pertanyaan. Misalnya standar isi Kalau modelnya copy paste doang, nggak bisa. Terus Nah, itu yang Bang, sekarang pemimpinannya itu juga dia harus kuat. Karena kadang gini, dia lelah sendiri tengah jalan itu. Iya. Awalnya memang semangat tuh, setahun, 2 tahun, lama-lama hilang sendiri. Karena gini bang, sebuah konsep itu yang berhasil, misalnya yang berhasil katakanlah STEAM mas, dia bukan hanya berhenti pada konsep, tapi dia harus jadi framework. Artinya framework itu mulai dari perencanaan sampai evaluasi itu udah ada ininya semua, udah ada apa kayak iya SOP-nya lah, bahwa nanti penilaiannya seperti ini, membuat perencanaan pembelajarannya kayak gini, terus instrumennya ini. Kalau itu kita bisa sampai buat seperti itu, nanti di lapangan itu penterjemahannya itu lebih gampang dibanding kita hanya kasih arahan, nanti guru mengembangkan sendiri, arahnya dia juga belum paham, nanti susah gitu. Jadi begini Bang Haji, RPS, FPS kita itu sebetulnya sudah sampai seperti itu. Iya. Menggiring orang untuk berpikir aja nggak mudah. Iya. Ya, Iya. menggiring orang untuk berpikir aja nggak mudah. Jangan bekerja, berpikir aja nggak mudah. Apalagi setelah ini ada nih, mudah aja. Iya. Ya nggak? Tek, Ya, ini ada luar kopas, biasa ini. kopas ya. Bukan kopas, dicontek aja begitu. Iya. Iya kopas. Iya. Mengajak orang untuk berpikir aja itu nggak mudah. Coba ente lihat tuh RPS yang ada di Google ini. Coba cari universitas yang bagus. Pasti bagus. Bagus. Yang susah mengerjakan kayak PKN itu kan susah mewujudkannya menjadi wujud itu susah. Ada yang mampu. Tapi ada yang mampu membuat RPS yang lengkap itu, ada yang mampu. Iya. Tapi begitu ngajak orang untuk berpikir, nggak masuk, sudah. Ada, susah loh, bukan apa-apa. Saya pernah nyoba tuh suruh bikin RPS, tapi guru lain yang nyuruh ke saya. Saya jiplak aja semuanya. Yang penting jadi. Ya itu. Nah kan nanti kan kita Kan kayak sampai ke evaluasi loh. betul. Nah kayak model-model kayak gitu kan nanti kita cari ininya bang, cari metrik yang misalnya kalau istri saya itu bikin lesson plan di Sampurna itu selembar aja, cuma dikit aja. Set. Jadi setiap dia mau ngajar, dia bikin lesson plan. Maksudnya ini udah framework nih, udah dari si STEAM nih, udah ada. Dan kalau dibandingin sama contoh yang punya Diknas, misalnya yang itu RPP itu panjang bisa halaman, memakan waktu secara administratif. Nah maksudnya model-model itu nanti kan kita lengkapi gitu lah. Iya. Bahwa nanti kita pakai instrumen RPP-nya apa, itu kan nanti masuknya ke teknis tuh, tapi kita harus ini dulu, maksudnya lengkapin ini kayak misalnya gini, pembiayaan dan pengelolaan. Nanti pengelolaan yayasan terhadap ini seperti apa gitu SOP-nya kan, penunjukan kepala sekolah, pengangkatan guru, mutasi, masa jabatan kepala sekolah, ya nggak? Kan itu harus kita tetapkan sekarang bang, karena nanti ini jangan sampai belum ada panduannya ketika dieksekusi. Misalnya pengangkatan direktur pendidikan, jangan orangnya dulu, bikin aturannya dulu. Aturannya dulu. Iya. Jadi ada fit and proper test. Enggak, itu salah satu bentuknya. Tapi misalnya jabatannya berapa? kriteria. Kriteria. Gitu ya. Terus ininya apa namanya, kewajibannya apa? Nah itu harus Makanya ada. kalau capres jangan orangnya dulu, idenya dulu. Iya. Sekarang juga cuma orang, rambutnya dulu. Rambutnya dulu. Kita ini Kan bergerak kita dari tadi nol ya. diundang oleh gaji Iya. loh. Artinya sekarang punya nggak kita dokumen sekolah-sekolah kayak dari Pak Hanafi ini udah dikasih ke kita, jadi
Ya. seperti yang tadi Iya. diuraikan itu, mungkin di Pahanap tidak ada. Ada, tapi nanti kalau plug kita pakai Ya, beda. Enggak, maksudnya untuk contoh aja nanti kita. yang Nah ini panduannya ini 8 ini. sama Nah, juga. nanti kita beda pasti, tapi Pasti beda. artinya kita udah tahu oh, formatnya begini, uraiannya begini. Oh, iya. Ketahuan di situ Bang Budi. sudah ada di sini nih dari 8 konsep Terarah lah kan. 8 standar pendidikan ini Misalnya, mencakup semuanya begitu ya? Iya. Misalnya pembiayaan, nanti uang sekolah dari mana? Terus kewajiban kita terhadap sekolah apa misalnya sarana, prasarana apa, gaji guru apa segala macam. Ini kan harus dihitung iya. semuanya. Minimal yang dasar-dasarnya aja, nggak usah yang terlalu. Detail maksudnya. Ya itu ini nanti ke situ tuh rumit itu benar. Ya rumit. Tapi harus dilakukan. Tadi itu saya benar kepala sekolah kita standarnya apa? Yang standar legal ya, standar legal ya. Ada nggak ini apa uji kompetensi guru-guru ada ya? Nah itu kita Ada dari minta situ. masukkan di situ. Itu standar proses nanti. Misalnya ada Terus, uji UKG, uji kompetensi cari guru. guru pengujinya gitu. Ya, nanti- penguji gurunya. Itu metodenya bisa online, bisa isi tes, bisa wawancara. Itu kan Ada metode tes teknis psikologi, bang. ada macam-macam. Nah, iya itu. Jangan Di sampai sekolah gini. Katolik itu yang saya perhatikan, gurunya nggak linear banget loh. Gurunya nggak linear. Jadi ada guru sejarah, ada matematika. Jadi Nggak linear gurunya. jadi kasus si Kita linear banget loh sekolah-sekolah Islam. ya kan? Linear banget. Enggak juga. Siapa bilang nggak linear? Darussalam Nah sekarang tuntutannya sih harus ini ya. Itu bang yang temannya Pak Herman itu yang 80 juta itu Mbak siapa? Tatina. Itu nggak ada yang linear gurunya. Nggak ada Bang. yang linear. Iya, di Sampurna tuh begitu kan banyak kayak Filipina segala macam. Giliran mau akreditasi dia panggil. Iya. Nggak ada linear. yang linear Dia Enggak, dia cabutan aja pemain cabutan. Cabutan, cabutan. Cabutan. ada ya. Jadi memang ketika mau akreditasi itu bisa 3 malam mereka tuh Nggak, kadang dampaknya terhadap anak didik nggak ada. Nggak ada, karena kan dia nyari guru yang Pintar. enggak. Sudah Iya. ada frameworknya itu, prosesnya itu. Ya, Ada kalau menurut proses. saya itu karena kalau menurut saya yang begitu malah bahaya. Karena kalau dia tidak menghayati Materi ilmu yang guru, isinya. repot itu. Karena kan ini kan bukan sekedar transfer knowledge. Cuma kan enggak. Walaupun kalau ini kan dia sehari-harinya kan di situ, artinya Iya. kan guru aslinya yang itu. Iya, gitu. benar. Bukan yang cabutannya, asli yang itu. Iya, cabutan itu cuma administratif kok. Ini 8 ini untuk Diknas atau Depak? Untuk di Diknas, Diknas, ya. nasional. Berarti kita nanti jatuhnya di SMP SMA. Enggak, Itu Depak kan juga ada. begini. Wah. Semuanya dulu. Mau TK sama mau juga konsepnya. ada. Yang departemen agama begini. Semuanya. Sama. Oh, di Kan induknya tetap aja Kementerian Dikbud. Ini kan poin-poin mempermudah kita aja nih bahwa mau bikin sekolah tuh kita harus Itu punya yang ini. harus. aspeknya ya, 8 Aspek. aspek standar itu ya. Nanti Pendidikan. siswa dan sarana tenaga pendidikan nanti ada SOP-nya semua. Masing-masing itu. Nah, si Nadine. Ya udah gini aja minggu depan 2 Nah, poin. udah. Nanti aja presentasi Kalau jelasin biar kita bahas. kalau misalnya kita beli Al Azhar kan standar ini udah ada nih. nggak ada. Udah tinggal baca. Iya nggak mikir lagi kan. Ya untuk contoh aja seperti itu. Terus buktinya Maksudnya itu kita dari apa nggak bisa dapat yang gini-gini. Bisa. Semua sekolah punya. ini gampang banget Oh. ya. Kita melakukan kiat. Ya kita tinggal minta. Cuma sekolah semua juga punya. Kita googling juga banyak. Nanti kan kita sesuaiin sama kita. Ya. Tapi misalnya kalau di sini apa ya? Misalnya yang isi nih, saya googling juga. Yang isi itu sebenarnya kompetensi intinya apa? Sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Ya, kan nanti kan kita tinggal Jabarannya. masukkan dari situ. Misalnya secara spiritual apa yang kita mau capai kan? Misalnya sikap beragama yang sesuai dengan apa namanya sikap Al-Quran dan Hadis misalnya, atau apa namanya sikap beragama moderat yang seperti apa gitu misalnya, itu kan kita bisa masukin. Terus misalnya sikap sosial, jujur apa segala macam, mampu, atau kita masukkan yang dari apa namanya, yang dari World Economic Forum misalnya, sikap sosial, mampu
komunikasi. Ya misalnya mampu bekerja dalam tim gitu misalnya, atau punya critical thinking misalnya salah satunya. Nah kalau ini kita ke kepemimpinan, Ya itu salah Mampu satunya kita pimpin masuk sidang. di sosial. Ya bukan Pimpin itu mah. Pimpin sidang mah. Kita itu kan membicarakan sesuatu yang belum tersusun lengkap ya. Jadi apa sepenggal-sepenggal terus dibicarakan cari kesepakatan kan itu saya kira lama itu. Kalau misalnya di sini ada yang berpengalaman, misalnya Pak Raji atau Pak Mani membuat master plan program pendidikan ya, bikin aja sebaik-baiknya ya. Ngambil dari apa bahan terserah lah. Nanti di sini itu kita adu pendapat. Ya, bagusnya begitu. saling- Bagusnya begitu. Nah, ini Iya, makanya jadi sekarang- jangan terus sepenggal terus kita belum. Tapi ini nggak jadi sisi programnya gitu. Iya, Ini kan Kita lagi kasih proses, juga. Bang. Ini kan lagi Jadi- dijalankan, Bang. Bang Ajat. Jadi minggu depan ini ada Minggu dua depan yang kita lagi bahas. jalankan bikin penyusunannya. Standar Stepnya. isi dan proses kita bikin susun. Lagi dibikin. Minggu depan kita bahas gitu. Bang. Ya ada satu ketuanya. Iya, Iya, Ini ini nanti. ketua Nanti. yang bikin program apa rencana program pendidikan itu ada satu. Jadi gini, Kan Ajat. dia target misalnya 3 bulan udah jadi itu bukunya. Iya, betul. Jangan juga terlalu cepat. Makanya kayak gini-gini nanti kita bikin rapatnya itu bagusnya sih hybrid aja bang, karena Ustadz Romani mungkin minggu depan nggak bisa hadir gitu, kita bisa online. Nanti mungkin harus bawa namanya. Pakai Zoom aja. gampang sih ini pakai ini bisa, tapi tinggal pakai speaker kecil sama gitu aja. Memang yang gampang itu split. Yang pagi sekolah biasa ikut Dignas, pesantrennya ini. Iya biasanya begitu sih. Yang sekarang itu berlaku itu begitu. Lebih enak. Pesantren itu dari subuh sholat segala macam. Oh, ini kita Pesantren nggak usah bikin lagi di kelasnya ya gitu. Iya, pokoknya yang Dignas sudah ikut aja pemerintah. Iya. Bukan Itu gitu. lebih Tapi nggak capek muridnya. Ya emang begitu, hidup di pesantren belajar 24 jam. Saya Ajat ngajar di pesantren Darussalam begitu. Begitu pulang sekolah, sholat, belajar lagi. Jadi Sampai kita sampai begitu, malam jam 24 10. jam. kita tuh bang habis subuh tuh ngapal, Iya. ngapal Quran, tapi kan baru sampai itu tuh pagi masuk tuh sampai zuhur, makan siangnya sekolah ya kayak gitu. Nah ini urusan pesantren ini kan, Iya. proses pesantren aja. Di kita apa? Sampai asar, habis asar ngapal Quran lagi. Kawan lempang Pesantren, pesantren. ngapal Jadi Quran. Nah, yang di kelasnya. pelajaran sekolah, Dignas-nya Dignas, di sini pesantren cuma konsepnya konsep nasional gitu. itu lebih sederhana. Ininya. Jadi yang untuk itu ya udah itu. Jadi konsep Muhammadiyah lah istilahnya, mualimin apa kayak gitu-gitu. Gitu ya Muhammadiyah. Nah, makanya kita nanti pelajari dulu bang. Kan ada panduan untuk pesantren juga ada. Ada juga. Dari Kemenak, apakah udah sesuai bisa mengakomodir kita atau belum? Ah iya. Jangan-jangan yang Sebetulnya kalau nggak salah yang mualimin itu pesantren itu lebih fleksibel loh. Mualimin itu Mualimin Jogja. lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian. Pokoknya Jogja itu, itu itu kan ada aturannya di Kementerian Agama. Iya. Nah, Cuma masalahnya. artinya siapapun bisa membuat seperti mualimin yang itu sudah ada ya. Karena perundang-undangannya di Kementerian Agama itu sudah boleh jadi leluasa pesantren mengembangkan itu Sendiri. Ada nanti cek lagi Hidupnya ke depak kan dulu. pesantren coba tadi depan gitu. Depak ya. Dulu juga waktu Usul Khotimah Cipanas begitu ininya semakin depan ya. Gitu. Kalau Halimah MA kan MTS Ya sekarang ini depan juga. Itu masuk nanti dibahas di sini kan, arahnya kemana jatuhnya. Ya, memang nggak bisa dibahas langsung begini, harus Langsung. dikonsep dulu Dikonsep dulu. sampai jadi kayak gini baru kita bahas. Betul. Biar Betul. terarah. Kadang pakai proyektor. Kamu muncul lah kita munculkan Kita visi baca, langsung. ada proyektor juga. Nggak mudah itu, berat itu. Kita lihat di situ jalan rame-rame kita edit. Oke, ini setuju. Kalau itu nanti kita penyusunannya juga lebih ringan. Iya. Saya dengan Adit misalnya itu lebih ringan. Nah, tadi pokoknya yang sekolah dan ikut-ikut, yang pesantren ini kita baru. Nah, itu lebih ini karena kan kita nggak terecokin dengan itu. Iya. Pokoknya itu ikut pemerintah aja deh. Gitu. Itu untuk perizinan keluar. Iya. Iya, lain-lain. betul, betul, betul.
Kalau nggak Nanti keluar kegiatan OSIS-nya, katakanlah kegiatan Nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Yang nggak keluar tinggal masukin lagi. Pokoknya Bang Yuni melaksanakan aja, jangan nambahin ide lagi. Keluarnya. Belum apa-apa udah bikin susah. Pokoknya karena keluar masukin lagi, keluar masukin lagi gitu aja. Kalau kayak gitu kayak enak malah. Tidak sudah masuk. Keluar masuk ya. nggak boleh langsung keluar. Ya Oke. Jadi apa lagi? Apalagi Bang Yuli? Ajib buat aja apa namanya yang bisa buat dipresentasikan ini. Minggu depan kita bicara masalah standar dan proses. Ya bisa minggu depan bisa tergantung apa kesibukan Nanti Bang bisa, Romani sama iya. Bang Najib. Nanti kalau misalnya harus online, ya kita di sini mampu di online. Bola aja jangan online. Kalau aja Yang ada aja. nggak dapat itu. Itu percuma Nggak juga. Nggak dapat dapat. jengkolnya ya. Iya. Irian Sambo. Irian Jengkol. Tambah balok. Irisan jengkol sambal Iya. balado. Apa tadi? Irisan jengkol sambal balado. Oh, Irjen Sambo. Bagus dong. Oke. Tapi memang itulah kadang-kadang kalau dia bikin kan betul berat juga ya. Makanya kalau saya heran gitu, dalam hitungan bulan pemerintah bisa mengeluarkan siap kurikulum baru gitu loh. Ini kapan ininya gitu? Kenapa sederhana? Kapan bahasnya kan? Nah dulu itu waktu saya kejar kan, Pak Menteri mana dokumennya? Ada. Dokumennya tertulis loh, nggak ada. Enggak. Masa kita anggap ini cuma disadorin PowerPoint doang rapat saya bilang. Ini kan nggak main-main, mana dokumennya nggak ada itu. Paling yang mengerjakan Itu kayak bayangan ke depan doang. Lempar dulu Mas. Ini yang mengerjakan cuma 3 orang itu. waktu pemerintah itu cuma ininya aja tadi itu kita akan begini kan. Kalau gitu ada pesantrennya ke Darul Rahman namanya. Nggak pernah ngikutin programnya pemerintah. Sendiri aja. Ya pernah. Sekarang ikut banyak. Yang di Senopati yang sekarang kita ke Dulu. Parung sana. Sekarang sih Sekarang ikut MTSMA. yang sama sekali nggak ikut pemerintah tuh Gontor. Dia sampai ujian ijazah nggak Dulu. ngetak sih sekarang sampai sekarang. Sama itu Kang Dudung di Indramayu nggak ikut. Tapi memang syaratnya harus besar dulu ya. Harus besar dulu baru diterima. Gitu. Sekarang diterima, pesantren Gontor di mana-mana diterima. Walaupun Iya. ijazahnya bukan di negara, di UI aja diterima. Udah besar, udah berapa puluh tahun Udah Berarti kita juga pesantren Juga bisa diakui ya? mengambil jasa sendiri. Karena lu Ini masalah mana laku juga. Kalau nggak laku buat apa? Kasih bandrol. Nggak, kita mau sekelas Udah. Gontor nantinya. Tutup deh. Ya. Oke ya, saya rasa kita udah larut malam. Saya laporan dulu saya. Silakan. Ya, saya laporan global aja. Nah, Jadi perjalanan Sukabumi dan semangat Pak Ketua Pembina kita Bang Hirman. Ya insya Allah di akhir tahun ini kita bisa selesaikan semua pembebasan tahan. Jadi Sebelum tol dibuka ya. sebentar. Sampai Karena kan ini kita dikejar oleh proposal untuk pembangunan masjid. Jadi ada Bang Hirman, ada yayasan yang mendanai masjid. Jadi karena ini menyangkut pembangunan masjid, menyangkut desainnya. Jadi kemarin kita bebaskan tanah yang tengah itu ya, yang kemarin kita ke sana Pak Ajat, Bang Najib ya. Jadi tengah itu Pak Apeng sama Bu Dani udah selesai. Tinggal sekarang yang depan nih, yang pintu masuk itu Pak kata. Jadi yang tadi yang mau dijual, yang Di atas. 176 itu, yang 176 Yang di juga atas nih. belum, yang bawah. Oh, yang sedikit, yang sedikit. Yang sedikit itu 176 itu, insya Allah Rabu kita ke sana untuk ATB. Tinggal yang kemarin diukur ulang itu 343 itu. Nah ini nanti tinggal proses dengan kepala dusun, dicari giriknya sehingga nanti bisa dipotong lahannya karena dia masih pakai SPT yang luasnya 1.400 atau 14.000. Nah itu kan luasnya 343 harus dipotong juga. Tapi itu prosesnya setelah yang 176. Jadi kalau ini minggu depan 176 selesai, berarti minggu depan lagi Pak ada rezeki ya Kaspi, entah dari donatur siapa. Nah nanti 343 bisa diselesaikan. Nah itu sudah tuntas satu lahan full yang bawah itu sampai yang belakang. Atau ini belakang ini belum kita selesaikan karena belakang ini kan kalau kita bangun berarti belakang nggak ada pintu masuk Iya, tuh. benar.
Nah, apakah nanti dikomplain apa di apa harus kita jual beli, kita belum ada proses pembicaraan. Kan belakang itu yang mau dilepas 1.200, tambah yang satu yang belum mau dilepas. Tapi yang kita prioritaskan saya ada pembangunan masjid depannya itu. Jadi pembangunan masjid kemarin Mbak Aji juga ada ke sana lagi, ukur lagi. Mungkin masjid yang ukuran 15 kali 15 masih bisa. Jadi akhirnya kan nanti juga koordinasi sama Denny, arsitek itu. Nah, arsitek kemarin lagi sakit, ya insya Allah biar bikin kopi sama buat obat sakit flu, ultra flu-nya nanti kita transfer bangun. Jadi kita kemarin udah koordinasi sama Pak Bendahara atau Idin. Kemudian Tok Idin kan minggu depan umroh ya, jadi sampai awal tahun. Minggu depan Tanggal itu 17 berangkat sampai 4 Januari umroh. Jadi kita udah anggarkan untuk Bang Dedi itu 2,5 juta untuk ya awal lah, kalau biar semangat lagi lah, karena biar ada ikatan juga gitu. Kita akan transfer 2,5 juta, kemudian untuk besok itu 176, alhamdulillah Bang Herman wakaf karena 176 itu 17.600. Nah, untuk AJB seperti yang sekarang ditanggulangi oleh saldo Yakasfi, rekening Yakasfi. Pengurusan tanahnya 2,6, kemudian komisi buat Pak Nurdin itu yang ngurus surat-surat 500.000 ya 3,1 lah. Itu bisa ditanggulangi sama kas Yakasfi. Jadi yang proses surat-surat Yakasfi, yang wakafnya Bang Herman. Tinggal nanti kita cari lagi yang 343. Pokoknya satu persatu kita selesaikan. Targetnya awal tahun proposal dan gambar sudah selesai sehingga bisa dibangun masjid yang moga 3-4 bulan ke depan kalau itu bisa selesai. Dan kita bisa mulai bergambar komplek pendidikan kita. Ya pertama ya ikrar wakaf dulu ya. Jadi besok Rabu kita sudah menghadap KUA, kalau bisa sudah tanya persyaratannya apa untuk ikrar wakaf tanah-tanah itu. Terus yang kedua ya terkait bagian pendidikan kan sekarang udah jalan nih konsep-konsepnya ya, insya Allah ada Bang Najib meskipun fundraising sudah langsung turun karena tim pendidikan kita kan mungkin sibuk semua, jadi insya Allah nanti dibujuk sama Bang Jubri lah di Woro-Woro lagi bisa gabung lagi. Tinggal Siapa Bang yang belum kan ada Pak Chandra, kemudian Pak Id, kemudian siapa Wawan, Samsi, itu. Nah, semuanya berpotensi juga orang yang bergerak di pendidikan. Hanya mungkin waktunya belum, nanti kita coba. Kalau dibikin wujud tadi itu. Mungkin apakah dibikin Zoom atau dibikin mudah-mudahan bisa hadir kalau dipakai Zoom misalnya bisa hadir, mempercepat itu apa? Ininya bikin dulu, setelah itu baru mereka jadi. Nah, ini mah rapat internal dulu lah. Kalau misalnya sudah jadi semua konsepnya udah bulat, baru kita paparkan bersama. Kita ada striker sekretaris umum, sekjen Pak Yuri. Apapun bisa dia, beliau. IT bisa, sekretaris bisa. Pokoknya siap sedia. Yang penting catat aja Bang Yuri, jangan ditambahin. Oh iya, siap. Kalau ditambahin bahaya lagi. Jangan ditambah. Titik koma Ente tetap. nggak paham. Kalau ditambah jinnya, suara jinnya itu. Suara tuyul, suara jin. Pokoknya nanti Bang Romani sama Bang Najib dibantu Bang Yuri lah. Untuk administratif, dokumen apa. Tinggal kan tahu nomor HP saya kan. Tinggal ngomong aja mau penulisan ini juga cepat gampang, tinggal copy paste. Karena Bang Yuri kan meskipun dia kasih belum punya uang sudah kita anggarkan. Wah, sebagai tim. Nah, iya tiap hari. Tiap hari kita. Jadi puli fungsional kalau dia nggak, Tiap hari ngerjain apa? kalau nggak ada yang dikerjain dia bingung. Tiap hari kantor di sini. Tiap hari kantor di sini. Di LBH. Oh, di LBH. LBH karena kan di dekat sana kan udah kena angin, takutnya nggak bisa dokter nggak bisa identifikasi di jin atau angin gitu. Nah, iya. Jadi di sana full. Ente jangan duduk di tempat itu ya. Gimana? Jangan duduk di tempat ente kena jin. Justru kita tiap hari di situ. Ya jangan duduk ente di situ. Udah saya pamitan sama dia. Datrap. Ah. Yang penting Mbak Juri sekarang ada sekjen kita, humas kita bisa kita maksimalkan. Kalau Bang Najib sibuk dia aja. Ya di pokoknya kalau ada kantor. perlu tulisan-tulisan yang perlu saya bantu. Seru cari. Karena kadang-kadang saya tuh bingung nih mau buat apa nih. Nah. Mau cari fundraising belum ada konsepnya, belum ada apa yang harus kita minta. Kekurangan kerjaan ya.
Kalau sudah ada proposal, pokoknya jalan terus tuh. Karena kemarin kan Bang Yuri kita harapkan proposal udah jadi, ternyata Desember ini arsiteknya kan belum selesai, jadi ini fokus di administratif sama itu. Makanya sekarang saya bikin apa namanya blog cadangan, artinya apa buat Instagram. kalau Di misalnya Instagram. dibutuhkan darurat ya itunya. Pokoknya jangan sampai nge-share eco racing lagi gitu. Sama Nah, Bujur. ini ada nih. Pernah saya jualan mobil itu Enggak. Udah fokus. Iya. Udah fokus sekarang. Insya Allah. Ya, Nah. kan memang kita. Lihat cewek enggak? Hah? Hah? Kalau ngelihat sih enggak, kelihatan iya. Ngelihat sih enggak. Insya Allah aman, pendidikan sekretariat aman. Nah sekarang yang pembangunan mungkin minta tolong ke Pak Gatot nih, kita siapkan ke Bang Haji. Karena kemarin kan Bang Haji udah survei itu, kemudian untuk tahap pertama pengukuran. Yang kemarin biaya 6 juta itu. Apakah kapan bisa dimulai, misalnya awal tahun depan kita jadwalkan saja pengukuran sehingga nanti ketika di ikrar wakaf dan ketika pembangunan masjid bisa kita eksekusi. Kan kemarin biaya 6 juta ya. Juta 350. 6 juta 300. Hanya nanti ngasih Pak Deddy kalau ketimbang bosnya. gimana Pak? Kan misalnya 5 juta. Sementara itu cuma buat uang kopi aja Pak. Dan anggaran kita yang adanya itu Pak. Nanti kalau Pak Ajat nambahin ya. Karena itu juga nanti Pak Gatot dibikin apa? Ya namanya kita pembangunan proyek itu kan agak susah dengan pengalaman kita Yapi bikin proyek nanti ada alumni yang ditinggal, minimal pendiri jangan ada yang ditinggal. Kita tawarkan ada pekerjaan ini saya mampu, kemudian biayanya berapa atau ada standar nih mungkin Pak Romani yang kira-kira di bawah sekian yang bisa langsung menunjukkan langsung oleh tim proyek ya udah setujuin. Jadi ada standar juga, jadi biar ya ini namanya kan proyek ini berjalan terus, kita juga nggak tahu juga yang paham kan Pak Gatot sama Bang Aji yang sipil itu. Misalnya 6 juta, di bawah 10 juta boleh haknya apa seksi proyek gitu kan. Nah nanti itu silakan. Misalnya di atas 20 juta nanti pembina apa diajak ngobrol pengawas. Nah, dibikin standar itu aja, nanti di Bang Yuri bikin surat atau ketentuan apa yang baku standar pekerjaan. Jadi biar kemarin ada ada yang pesan begitu biar nggak terjadi iri-irian namanya kita pembangunan seperti ini kan kita nggak tahu juga. Kadang-kadang jadi masalah kan. Ya terus yang ketiga untuk fundraising ya mumpung awal tahun kalau ada program-program yang berhubungan dengan BUMN kita coba bikin program lah Bang Haji, entah itu seminar pelatihan apa yang sifatnya CSR yang kemarin di share di grup LBH tentang guru ya tentang apa pajak ya. Tawaran Pak Dudung jadi nggak ngajar seminarnya keburu kemarin Enggak perlu waktunya. Nah itu bisa di follow upin lagi bisa. Oh, bisa. Karena Pak Dudung yang kontaknya Pak Dudung nggak bisa dihubungin. Yang Bandung ya, Iya. salah nggak bisa dihubungin. ada sulit ya. Kalau bisa dihubungi, bisa dihubungi mah nggak direspon. Nggak direspon. Maksudnya kita bikin program-program sendiri aja. Mumpung awal tahun nanti saya mungkin ada akses di BUMN bisa kita tawarkan sama-sama. Ya misalnya ada pemasukan 10-20 juta, tapi kalau misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ada pemasukan rutin, membantu lah untuk perputaran kebutuhan, karena kebutuhan kita kan kayak model tim pendidikan untuk berpikir kan perlu ngopi Pak, Iya. perlu internet. Jadi kalau kemudian ngantuk-ngantuk nggak bisa online juga nanti. Apalagi kopi nggak mau dia. Hah? Kopi hitam nggak mau. Mau. Iya. Nggak tahu kopi yang mana ya. Nah kayak gitu kita sudah mulai anggarkan yang kecil. Iya. Makanya untuk itu kita bikin konsep tuh sebelum proposal pembangunannya jadi ya. Maksudnya kalau pembangunan kan kita nunggu arsitek ya. Jadi kan Nah, supaya kalau saya udah digaji sama Yapi Bang. Alhamdulillah. Walaupun saya belum pernah diatur. tapi udah ditransfer. Nggak tahu. Nggak tahu enak ya. Keputusan doang kali. Saya itu mau nanya apa? Iya. Itu Bidang asrama, alumnya. Itu sementara laporan globalnya mungkin ada masukan dari pengawas Pak Ajat, Pak Unen. Saya mau pembina nanya lain. yang tentang ini ya. Di sini kan ada banyak rujukan kitab-kitab ya. Itu maksudnya langsung kitab itu diajarkan ke murid atau Enggak. gimana? Maksudnya untuk ngajar itu rujukannya ke situ, belum. Gurunya bahasa situ. Iya. Tapi jadi nanti sumber penyampaiannya sumber bukunya kan di sana. diserahkan ke gurunya. Iya. Nanti itu perlu di ini juga. Nanti kita perlu
Jelas. kasarannya hari-hari itu guru itu ngajar apa, kita nanti tugasnya itu. Iya. Bukan guru ya, Tiket. kiai pesantren ya. Ya, kiai. Kalau pelajaran kan tadi udah di sekolah nih. Nah, Kalau yang pelajaran umum, ini kiai ini hari ini ngajar apa, Ya, untuk subuh ngajar Kita apa, gitu. ini apa. Nah nanti kita yang harus Nah, itu. ini masuk ke standar penilaian itu nanti. Supervisi lah, supervisi. Nanti gimana caranya, terus apa yang di ini nanti kita bikin. Jadi boleh aja nanti dia nyusul sendiri, tapi ini rujukannya gitu. Iya. Kita yang ngasih tahu, dia rujukannya harus ini. Berarti kitab-kitab yang ada Jangan yang lain, kalau yang lain itu masalah. Dua pelajaran ke murid. Ya, Oh, enggak. itu Pak Hajar. Pesantren itu sebenarnya simpel sebenarnya, cuma masalahnya kan kadang-kadang yang jadi masalah kenapa santri nggak mau belajar di situ kan dilihat dulu ngajar diajarin apa gitu, pembagiannya beda Biasanya kan paham. begitu. Nah ini kan apa yang kita yang mau kelola ini justru yang sudah familiar dengan Masyarakat. Kitabnya apa? Kita pakai kitab, saya tafsir di edukasi. jangan sampai kita bertolak belakang. Itu Ada yang, tuh yang ini, tapi yang Muhammadiyahnya kita pakai Al-Azhar, Hamka, kan gitu Iya. kan. Mereka seimbang kan. bukan kitab anu. Misbah. 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 Tafsir Misbah juga boleh. Oke, ada lagi? Ada. Ada lagi? Buku pas kitab Darmo Gandul. Oke ya. Ya, itu Nanti aja. fondasi mau ditambahin. Kenapa ada kendalanya itu? Jadi gini ya, teman-teman kita itu ada kesulitan untuk bisa memberikan berbagai rezeki untuk pesantren kita tuh, untuk pembelian tanah tuh. Hari ini hanya beberapa orang saja. Yang kemarin kita datangi juga nggak memberi kan? Belum, tidak Belum, jangan ya. jangan dijudgment tidak belum. Belum memberi. Artinya, wah ini kan mandek nih. Sulit kita untuk ya untung aja Mas Herman ada rezeki akhirnya bisa kita beli. Saya tanya, ada beberapa yang saya coba tanya kayak Samsi itu belum bisa berbagi karena alasannya dia lagi renovasi rumah. Kalau yang lain kan belum saya tanya, cuman karena saya japri kan, tapi kok nggak ngasih jawaban. Kalau yang ada jawaban langsung beri katanya Agus, terus Pak yang sudah memberi lagi seperti Pak Sayuti, pas terkirim lagi dilalanya memberi yang gitu. Tapi yang sama sekali nggak memberi kan belum. Ya, memang untuk pembebasan tanah ini kan kita prioritaskan sesuai hasil usulan beberapa pembina itu seperti Bang Janjanul, kemudian Bang Anu, yang lainnya kita prioritaskan ke pendiri gitu. Pendiri, jadi pendiri yang 45 itu bisa, tapi kalau sekarang bisa belum kontribusi belum sih, mungkin ada. Insya Allah kalau misalnya untuk pembangunan nanti kalau proposal sudah jadi, insya Allah akan bergerak semua lebih cepat ya, karena kita akan ke eksternal, kayak sekarang masjid kan ke eksternal. Masjid itu ada donatur ya? Masjid Bang Herman sudah ada katanya, tapi cuma nanti ada alternatif lain Bang Hanafi katanya ada. Nanti kita lihat mana yang paling cepat saja dari sisi pembangunan. Tapi persyaratan Bang Herman itu persyaratannya yaitu kemarin wakaf. Iya. Wakaf itu. Semuanya tempat wakaf. Surat wakaf. Nah, makanya kemarin kita buru-buru selesaikan yang pembebasan 2 lahan itu untuk ngejar wakaf. Nah, nanti kalau sudah pembangunan internal ya saya sebagai eksternal saya pikir lebih cepat sih Bang. Wakaf. Paling nanti saya bisa saling mana yang sempat rezeki bisa masuk. Nah saya harapkan itu semua pendiri yang ini sebagian besar ikut andil untuk mencarikan donatur. Nanti setelah itu. Dengan adanya proposal ya, tujuannya supaya ya gerak cepat lah. Karena kalau mengandalkan tim panitia saja kayak Najib kan cuma beberapa orang, itu kesulitan banget untuk bisa mengumpulkan ratusan juta. Iya semua nanti. Jadi apalagi mandek juga timnya kan, nggak bergerak sama sekali. Belum bergerak. Belum bergerak, iya belum bergerak sama sekali. Bahkan ada yang keluar dari grup, Siapa? Rufi keluar, terus Kumaili keluar. Kenapa? Ya nggak ngerti, belum saya tanyakan alasan. Di pembangunan atau di Akasvinya? Di pembangunan Oh, pembangunan. Di Akasvi kan masih ada kan? masih ada, Jadi Aceh ngikutin. masih ada. Kumaili juga. Nanti kita tanya. Tapi ada Sibuk. juga karena dia
apa masalahnya kalau ternyata dia belum siap kali di panitia. Iya. Ya kalau menurut saya kita fokus ke potensi yang kita udah punya aja. Bang. Kalau misalnya teman-teman ya tetap komunikasinya kita jalin. Cuma mungkin kan biasanya kalau misalnya bergulirnya sumbangan itu nanti kalau udah mulai bangun tuh udah mulai Kelihatan. kelihatan, udah mulai bergerak, udah mulai itu, udah mulai kalau dulu di kampung gitu kalau belum baru cuma woro-woro belum ada bentuknya masih Ragu-ragu ya. mungkin kalau nggak sekarang ya mungkin nanti. Memang bisa menjadi catatan juga kalau misalnya pendiri terus kemudian keaktifannya itu sama sekali enggak, itu nanti bagaimana, jangan-jangan nanti satu saat itu ada klaim gitu segala macam itu yang Makanya nanti kan kita evaluasi setelah periode kepengurusan kita ini, kita evaluasi apakah mereka yang nggak sama sekali aktif perlu kita pertahankan. Kalau Iya. tidak ada gugatan, Iya. saya ini kan pembina punya kuasa kan untuk bisa ikut di sini gitu. Ya nanti secara hukum kita konsultasi ke yang tahu tentang yayasan itu. Kan kita ada LBH tenang aja. Ya kalau saya lihat sih saya lebih positifnya mungkin waktunya belum ada, tapi kedepannya mungkin sudah mulai kayak Bang Najari kalau udah mulai kebentuk proses batu bata bangun udah mulai ikut gabung kayak gitu. Siapa? Ya kalau misalnya klaim dan tidak klaim mungkin zaman sekarang jejak digital itu kan ada yang bisa kita Jadi telusuri. masalahnya itu kan bukan persoalan jejak digital. Dengan ada namanya dia di akta notaris itu Iya. kan ada ya, nanti itu mungkin konsultasinya ada sama Pak Herman Hukum ya kan ya. secara pandangan nanti kita ini aja lah ikut aja. Ya. Tapi kalau yang udah nggak aktif ya hukum alam lah biarin aja kalau yang nggak aktif. Nggak Gitu. Oke, saya rasa itu ya. Ada lagi Ya. masukan Mas Gatot dari biro pembangunan kira-kira kapan mau ngukur? Ukurmu Ya prinsipnya dana itu ada 6, itu hanya apakah ada yang lain mengajukan kita nggak tahu juga di antara pembina atau pendiri itu. Kalau memang sudah tidak ada bisa dieksekusi di di akhir Desember atau di awal Januari bisa aja. Karena sekarang musim hujan khawatirnya pas waktu ditentukan hujan juga atau musim gempa. Dari gempa kemarin ya, gempa kemarin ya. Kemarin. Iya. Dana itu sudah ada, tinggal sampaikan ke Pak Haji. Haji kemarin udah disampaikan juga, ukur aja gitu. gitu. Pas ketemunya ukur aja, hanya itu. Nanti Pak Gatot sama Pak Haji koordinasi aja. Kalau itu bisa diketok sama bagian pembangunan ya jalanin aja. Karena memang sudah tidak ada pembanding kan kita. Oke, gitu. Saya rasa itu aja. Untuk sebelum mengakhiri, enaknya Pak Haji harus berdoa dulu ya Pak Haji. Biar proses Iya, Pak pembangunan Haji. kita Pak Haji Pak Haji. Tadi kan udah. Belum. lupa Pak Ustadz Taujuri sebelum rapat biasanya kan gitu. Iya lupa. Lupa. Al-Fatihah aja. Ya. Kalau saya silakan. Marilah kita tutup doa ini, rapat ini. Dimulai dengan baca Al-Fatihah. Ya, hamdan ya Rabbil alamin ya rabbana lakal syukur hamdan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qawlan khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbalan wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka al-tawfiq wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukran ala wa nas'aluka imanan Rabbi ajilin mudasik wa akhrijni fadasi wa ja'alina bikasrika nasira wa qaja'al haq wa ja'al al-badi inna badi rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi
Kita akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah apa ini? Mobil Oh mobil, panggil coba. Hah? Panggil bapak juga. bawah. Romani mobil